Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila Mega Fitria, NIM 1805524002 dari Prodi Pendidikan Teknik Mesin 2018. Di sini untuk menyelesaikan tugas praktek motor diesel, saya sendiri akan melakukan presentasi dari pembongkaran beserta analisa dan pemasangan kembali pompa injeksi tipe single plunger pada motor diesel Dongfeng yang telah saya dan kelompok praktek pada tanggal 1 Maret 2021. Dalam PPT ini saya akan keluarkan, yaitu ada topik praktikum, tujuan praktikum, K3, alat dan bahan, dasar teori, prosedur dan pembahasan, kesimpulan dan juga beserta saran. Yang pertama ada topik dan tujuan praktikum. Untuk topik sendiri kami mengambil yaitu membongkar dan menganalisa serta memasang kembali komponen pompa injeksi tipe single plunger pada motor diesel Dongfeng, dan tujuannya output mahasiswa diharapkan dapat memeriksa dan menganalisa kerusakan pada motor injeksi tipe single plunger motor diesel. Tak luput dari itu, kami juga harus memperhatikan K3, yaitu yang pertama, sebelum memulai praktik, awali dengan doa, memakai baju praktik, cari tempat praktik yang cukup luas dan terang untuk menghindari kesulitan saat praktik, dan menggunakan alat kerja sesuai dengan standar operasional prosedur. Berhati-hati jika sedang melakukan praktik, dilarang menaruh alat kerja sembarangan, dan juga selalu membersihkan tempat kerja setelah pekerjaan selesai. Di dalam praktikum ini kami menyediakan alat praktikum, yaitu yang pertama ada kunci T ukuran 8 mm, lalu ada kunci pas dan ring ukuran 14 mm, lalu ada ember, ada OP minus dan juga tang cucut, lalu dan juga bahan bakar semua. Selanjutnya terdapat dasar teori. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang apa itu pompa injeksi. Pompa injeksi adalah suatu kelengkapan mesin diesel yang mempunyai tugas untuk menaikkan tekanan bahan bakar solar itu menuju ke nozzle sebagai pengkabutan, sehingga membagi bahan bakar tersebut ke setiap silinder atau ruang bakar mesin sesuai dengan urutan penyemprotan atau yang biasa disebut firing order. Nah, itu adalah pengertian kecil dari pompa injeksi motor diesel. Lalu di sini kami adalah membahas single plunger, yaitu di mana single plunger itu untuk mengatur banyaknya bahan bakar yang diinjeksikan dengan tepat dan membagi pemberian bahan bakar ke setiap silinder mesin sesuai dengan urutan bahan bakar, dan dirancang untuk memenuhi kebutuhan pemakai yang menginginkan mesin menghasilkan putaran yang lebih tinggi, khususnya digunakan pada mesin diesel kecil, dan dibuat lebih ringan serta lebih ringkas bila dibandingkan dengan konvensional pompa injeksi inline dan dalam kapasitas yang sama. Di sini ada beberapa bagian-bagian, yaitu dari plunger, ada bagian-bagiannya di sini, yaitu salah satunya adalah plunger, ini outlet port, control sleeve, plunger flange, dan plunger foot. Ini adalah kurang lebih gambaran plunger tersebut. Nah, kita sudah memasuki yaitu di mana prosedur praktikum. Yang pertama, kami harus menyiapkan alat dan bahan. Ini adalah motor diesel yang sebagai objek praktikum untuk pembongkaran. Yang selanjutnya, yang pertama-tama kami harus membuka baut di cover samping. Ini adalah gambaran ketika kelompok kami membuka baut cover samping pada motor diesel. Untuk membukanya harus pelan-pelan dan juga hati-hati. Lalu setelah membuka, kita harus membuka baut pipa bertekanan tinggi yang terletak di kalau dari sini adalah sebelah kiri dari cover samping. Ini adalah baut pipa bertekanan tinggi. Setelah itu kami dapat melepas cover samping. Setelah dibuka, kami baru bisa melepas cover samping dan mengeluarkan injection pump, lalu tuas ke posisi tengah. Ini adalah gambarannya. Lalu setelah itu kita dapat menekan piston agar pengunci dapat terlepas dan piston dapat terlepas juga. Di sini ini adalah komponennya yang perlu kita perhatikan. Kita harus membongkarnya ini dengan hati-hati. Lalu kita harus membersihkan di tiap-tiap komponen, karena di dalam injektor itu
terdapat kotoran-kotoran yang nanti akan mengganggu ketika kita menyalakan mesin. Lalu setelah dibongkar dan dibersihkan, kita harus memasang dan merakit kembali komponen. Ini adalah gambaran di mana kita sudah merakit kembali, membersihkan dan merakit kembali komponen tersebut. Di tahap akhir pemasangannya, yaitu kita diharuskan untuk mengencangkan kembali baut head cylinder. Setelah mengencangkan kembali, lalu memasang kembali nozzle. Iki gue nggak atik deh anjir. Salah anjir aku baru berarti. Di tahap akhir yaitu kita harus melakukan pengetesan kembali apakah pemasangan injektor pompa mesin itu bagus atau tidak, dan kita harus memperhatikan posisi tuas gas serta tutup kembali cover samping pada mesin seperti itu. Dan bisa kita kesimpulkan dan pembahasan di dalam pembahasan ini, masalah yang terjadi itu biasanya pemasangan plunger yang tidak tersambung dengan piston sehingga penekan apabila piston mendapat dorongan dari camshaft untuk pompa injeksi, maka plunger tidak ikut terdorong dan biasanya akan menyebabkan bahan bakar tidak akan terpompa menuju nozzle. Lalu kondisi fisik, bila kita perhatikan pompa injeksi tipe single plunger ini yang kami bongkar, terdapat kotoran yang sangat menumpuk. Daripada itu, makanya kita membersihkan menggunakan solar atau bensin. Dan juga pompa injeksi yang kami gunakan merupakan pompa injeksi copotan dari mesin yang sudah tidak digunakan lagi atau dinonaktifkan. Jadi mesinnya itu tidak bisa dites atau tidak bisa bekerja. Dan juga terdapat masalah yaitu di baut, salah satu bautnya itu hilang dan kami sebagai kelompok harus mengganti dan tidak bisa dilakukan pengetesan apakah pompa injeksi tersebut bisa bekerja dengan baik atau tidak, karena mesin dari pompa injeksi itu sudah dinonaktifkan. Lalu yang saran yang dapat kita sampaikan itu adalah ketika melakukan sebuah praktikum pembongkaran dan analisa serta pemasangan kembali, pompa injeksi harus lebih teliti dan juga berhati-hati agar plunger pompa injeksi dapat bekerja sebagaimana mesinnya, meskipun mesin diesel yang terpasang, pompa injeksi yang terpasang pada mesin diesel itu tidak bisa digunakan, dan tetap melakukan praktikum sesuai dengan prosedur dan selalu berhati-hati agar mesin bisa bekerja sempurna. Sekian presentasi dari saya, bila ada kesalahan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.